Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nursari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Di sini saya ditemani oleh salah satu guru SMP Negeri 1 Bomas. Silakan Pak, perkenalkan diri. Ya, baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aris bin Maulana, biasa dipanggil Aris oleh anak-anak. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Aris. Sebelumnya Pak Aris, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik, sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya Pak Aris ya. Pak Aris, kita sekarang akan melaksanakan pra-observasi atau percakapan pra-observasi. Di sini tujuan dari supervisi adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Oke, sebelum observasi dimulai gitu ya Pak Aris, ada beberapa pertanyaan dulu yang akan saya sampaikan sama Pak Aris. Boleh Pak Aris? Silakan. Terima kasih. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Aris sendiri. Terima kasih. Karena sebelumnya saya mengampu di kelas 7, alias nanti masih di materi awal-awal, yakni pada tab deskripsi. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat memahami informasi dari teks deskripsi, baik yang dibaca atau didengar dengan baik. Mungkin itu tujuan pembelajaran yang nanti minggu depan akan saya laksanakan. Tujuannya tadi peserta didik dapat memahami informasi dari teks deskripsi. Oke, Aris. Terus area pengembangannya itu di bagian apa aja? Seperti biasa, area yang akan saya kembangkan dalam materi pembelajaran tersebut, yang pertama area pengetahuan. Seperti biasa, dasar-dasarnya dulu dari teks deskripsi itu sendiri, dari pengertian, strukturnya, kemudian jenis-jenisnya dan sebagainya, agar anak-anak itu minimalnya tahu tentang apa itu teks deskripsi secara lengkap sebelum mengarah ke lebih jauh. Kemudian yang kedua, dalam ranah keterampilannya, dalam ranah keterampilan ini saya ingin anak-anak ini terampil dalam berbicaranya, yakni presentasi. Dan yang kedua itu ada tugas vlog untuk mendeskripsikan salah satu objek yang nanti anak-anak akan pilih mungkin di dalam hal keterampilan berbicara. Luar biasa ya. Tadi dari pengetahuan itu ada dasar-dasar gitu ya, tentang terus jenis-jenis dan sebagainya gitu ya. Terus keterampilannya siswa dapat berbicara tentang presentasi dan membuat vlog. Ada tugas akhir yaitu membuat vlog. Oke, ya, luar biasa. Oke, sekarang nih Pak Aris, kira-kira rencana pembelajarannya itu seperti apa? Misalnya kayak strateginya, modelnya, dan metodenya. Oke. Terima kasih Bu. Yang pertama, strategi yang akan saya gunakan kalau melihat kurikulum Merdeka saat ini, di mana sedang digalakkan atau dimasifkan dengan pendekatan-pendekatan untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mencoba untuk melakukan itu, yakni dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, di mana TARL ini nanti wujudnya ya pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan kognitifnya. Kebetulan dalam 2 minggu terakhir ini saya sudah melakukan asesmen diagnostik untuk anak-anak, dan saya sudah mendapatkan dari kemampuan anak itu dari tingkat atau kemampuan tinggi, sedang atau menengah, dan terakhir yang rendah atau bisa dikatakan perlu bimbingan. Nah, saya sudah mendapatkan data-datanya dan tinggal mengimplementasikannya saja. Kemudian selain itu juga saya menggunakan pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching, di mana ada pengintegrasian budaya di situ. Misalnya memasukkan unsur budaya Indramayu atau budaya lokal ke dalam pembelajaran. Misalnya seperti makanan khas atau minuman khas dari Indramayu, atau kesenian-kesenian dari Indramayu bisa dimunculkan dalam konten, dalam materi-materi pembelajaran.
Mungkin itu strateginya. Kemudian modelnya saya ingin menggunakan cooperative learning. Jadi dalam tugas kelompok, tugas individu, anak ini kooperatif, alias menyelesaikan tugas-tugasnya atau tidak saling mengandalkan. Misalnya ketua kelompoknya yang mengerjakan saja, atau yang paling dirasa aktif yang mengerjakan saja. Jadi kooperatif itu nanti ada bagian-bagiannya masing-masing. Anak itu bisa mengerjakan sendiri gitu. Jadi punya porsinya masing-masing. Kemudian metodenya seperti biasa masih menggunakan ceramah, diskusi, dan penugasan, karena ketiga ini masih dirasa penting dan saya biasanya selalu menggunakan itu juga. Gitu. Dalam luar biasa ya, tadi strateginya itu berdiferensiasi gitu ya, terus menggunakan metode itu juga strategi TARL gitu ya, dan modelnya cooperative learning, dan metodenya ada diskusi, ada ceramah, dan penugasan. Luar biasa gitu ya. Terus rencananya nih media yang akan digunakan di kelas itu seperti apa Pak? Ya, seperti biasa saya masih suka menggunakan media Salindia atau PowerPoint, di mana saya sudah menyediakan materi ajarnya, menyiapkannya di Canva atau PowerPoint. Kemudian karena ini nanti ada hubungannya, ada tugas membuat vlog, jadi mungkin ada penggunaan gawai atau handphone untuk anak-anak nanti mendeskripsikan objek-objek yang mereka pilih nantinya. Mungkin itu sih sementara sih. Medianya nanti yang akan digunakan PowerPoint gitu ya, dari Canva dan sebagainya, dan mungkin juga membutuhkan HP gitu ya. Betul. Ya, kira-kira nih Pak, kapan kita akan melaksanakan observasi? Karena per hari ini sudah selesai melaksanakan asesmen diagnostik, mungkin di minggu depan sudah mulai aktif melakukan pembelajaran mungkin hari Senin. Hari Senin ya Bapak ya? Iya. Hari Senin itu tanggal 30 ya Pak? Betul. Oke. Berarti nanti saya akan melaksanakan observasi ke kelas Bapak hari Senin tanggal 30 Juli apa ya? Betul. 2024. Kira-kira di jam keberapa dan kelas apa Pak? Di jam habis istirahat pukul 10. Oke, jam keempat ya? Iya, di kelas 7J kalau nggak salah. Lupa lagi aja. Oke, terus ya nanti waktu pelaksanaan observasi yang Bapak sepakati ya, yang Bapak siap juga, insya Allah di hari Senin tanggal 30 Juli ya, jam keempat di kelas 7J. Siap ya. Oke Pak Aris, terima kasih Pak Aris ya. Semoga nanti observasi yang akan dilaksanakan nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Aris sendiri. Sekarang di penghujung nih Pak Aris, apa yang Pak Aris dapatkan dari percakapan saya? Ya, yang saya dapatkan tentunya kesiapan yang lebih mendalam untuk melakukan pembelajaran ke depannya. Karena saya termasuk orang yang prepare dulu untuk bahkan belajar untuk secara lebih mendalam lagi untuk selalu belajar untuk menyampaikan materi untuk anak-anak. Karena guru kan belajar juga kan setiap hari. Jadi mungkin manfaat dari interview ini ya mungkin saya lebih siap lagi untuk pertemuan nanti. Oke Pak Aris, semoga nanti pas observasi kita akan melakukannya dengan baik Pak Aris. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau Mas Maulus nanya cukup di kalian saja ya. Kita lanjutkan ya. Sebelum ke pembelajaran ya, Bapak ingin absen nih terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Oke, kalau berangkat semua, kita langsung mulai saja ya. Ke materi pembelajaran. Oke, sebelum ke pembelajaran, kalian kan habis olahraga ya, agak apa gitu ya. Untuk lebih fresh lagi, untuk lebih segar lagi pikirannya, kita ada ice breaking dulu ya, gak apa-apa ya? Oke, ice breakingnya tepuk-tepuk ya. Sudah ada yang pernah tahu sebelumnya? Oke, tepuk-tepuknya menggunakan angka ya, angka 1 sampai 5. Kalau tepuk 1 seperti ini, tepuk 1. Kalau tepuk 2, sebaliknya ya, tepuk 2. Beda arah ya, gimana? Tepuk 2. Tepuk 3, tambah lagi ya. Tepuk 3. Paham ya? Kalau tepuk 4, tambah lagi. Tepuk 4. Naik. Tepuk 4. Terakhir 5 ya. Di atasnya tambah 1 lagi. Tepuk 5. Bisa ya? Oke, kita mulai permainannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang Bapak beri apa ya? Tepuk 3, tepuk 4. Belum cukup ya. Terakhir, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan banyak-banyak. Oke, kita mulai materi pertama di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan asesmen diagnostik. Bapak sudah mendapatkan data-data dari kalian ya, dari non kognitifnya, dari kognitifnya, alhamdulillah. Tinggal kita memulai mata pelajaran hari ini. Ada yang tahu apa ini judulnya? Sebelumnya sudah ada yang pernah tahu apa itu deskripsi? Oke, kita langsung saja ya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat memahami informasi pada deskripsi dari yang dibaca atau didengar dengan baik atau dengan tepat ya. Paham sampai sini? Jadi kalian nanti memahami informasi dari deskripsi. Nah, ya, ini pertanyaan tematik. Apakah kalian pernah menjelaskan suatu objek secara jelas atau rinci? Kalian pernah tidak menjelaskan ini apa ini? Coba jelaskan. Menghapus adalah untuk menghapus tulisan di papan tulis. adalah untuk menghapus. Biasanya terdapat di mana saja? Bisa dibeli di mana saja? Ya. Itu nanti namanya menjelaskan sesuatu secara apa? Jelas atau rinci ya. Apalagi ini nih, ini namanya apa? Spidol adalah di mana saja biasanya penggunaannya?
ada warna apa saja? Dijelaskan secara apa? Paham ya? Nah, proses menjelaskan objek secara jelas atau yang kita disebut dengan mendeskripsikan. Jadi nanti kalian ujung-ujungnya mendeskripsikan suatu objek ya. Nanti ada tugas juga ya di akhir pembelajaran. Tapi nanti ya kurang lebih 3 mingguan lagi lah ada tugas lanjutan dari materi ini. Biasanya vlog ya tugasnya. Jadi nanti satu orang membuat vlog tentang mendeskripsikan objek atau benda. Paham ya? Oke. Objek dan deskripsi. Biasanya 4 ya biasanya ya, tapi boleh lain juga. Ini gambar pertama apa ini? 4. Gambar di atas apa? Orang. Ini foto zaman dulu ya, dulu kayak ini. Sekarang kan warnanya apa? Ini tempat salah satu contohnya apa? Sekolah. Selain sekolah apa lagi? Bunga terus? Taman. Ladang apa lagi? Kantor. Banyak ya. Ini kelas tempat bukan? Ada apa saja benda-bendanya? Ini namanya objek. Semua benda yang ada di sini namanya objek. Ini siapa? Presiden berapa? Jelaskan orang baru sih dijelaskan. Pak Jokowi lahirnya di mana? Pak Jokowi tahu umur sekarang umur berapa? Ya berapa gitu? Ya dijelaskan. Misalnya Pak Jokowi memimpin Indonesia selama kurang lebih 10 tahun kemudian presiden. Jadi dijelaskan secara rinci. Ini apa contoh nomor ketiga? Ada yang sudah punya mobil di rumahnya? Bapak juga di rumah punya Lamborghini. Jadi kalian kalau main ke bawah kalau melihat ada Lamborghini, berarti itu mobil Bapak. Ya benda apa saja contohnya? Terakhir. Ini air. Ayam. Gajah apa saja? Contohnya gajah. Hewan contohnya apa saja? Paham dari sini yang maksudnya? Jadi di akhir ya, nanti kalian mendeskripsikan objek, dibuat vlog. Nanti ada contoh-contohnya. Karena kelas kalian juga udah pernah membuatnya dulu. Bapak nanti akan sampaikan contoh-contohnya. Tapi nanti itu ya, kurang lebih ya tugas akhir lah dari materi vlog pertama. Jadi nanti kalian dapat gambaran tuh gimana sih cara bikin vlognya, gitu ya. Gimana cara upload di YouTube-nya. Ya paham ya? Jadi nanti kalian bikin YouTube ya. Nah ini apa yang gambar di atas? Nah, Bapak ingin ada beberapa gambar, kurang lebih ada 5. Nanti kalian jelaskan ya menggunakan spin nama. Misalnya Masjid Islamic Center terletak di Indramayu bla 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 gitu ya. Jadi namanya yang muncul menjelaskan ya, paham ya? Misalnya di sana terdapat ratusan jamaah misalnya ya. Kemudian terdapat beberapa menara ya. Ini siapa ini? Ya terdapat apa ini namanya Pak? Pengunjung atau jamaah ya. Ini apa ini? Ya paham ya? Itu namanya menjelas atau deskripsi. Oke. Nanti setiap satu gambar 2 orang ya.
Ada yang pernah melakukan ini? Dua orang yang nanti jelaskan juga ya. Saya lomba dalam makanan masih bulan Mei. Ayo dijelaskan. Ya. Bumbunya sambal kacang terus. Sayurannya biasanya terdapat apa saja? Ya, terus nggak apa-apa selain kamu kan ada lagi kan biasanya banyak. Terus? Udah. Kemudian memiliki cita rasa yang sangat enak. dan terbukti. Nah ini pantai ya. Pantai yang mana tadi? Sekarang jelaskan suasana di sana kayak gimana sih gitu ya. Oke, Nadia pernah di sana? Pernah ke pantai Pulau Nadia? Tahu kan begini ya? Gimana jelaskan Nadia? Deskripsikan. Pengunjung terus wajahnya bagus terus penjualnya banyak juga. Ada apa saja yang jualan di sana? Terus air lautnya warnanya apa? Kamu minum berapa liter? Satu lagi Jessica. Ya Jessica, mana Jessica? Jelaskan, deskripsikan Jessica tentang pantai Kelentong. Banyak pengunjungnya, Banyak pengunjungnya terus pemandangannya bagus, terus wisata alam, wisata alam sama penjualnya banyak. ya tepuk tangan. Nanti dua gambar lagi ya. Nah ini mungkin kalian ada yang pernah naik ada yang Nah ini siapa yang pegang itu? Ya, biar kau atasi kan. Coba jelaskan sebenarnya. Asia pernah naik Depok? Di mana dijelaskan Depok itu di mana? Ya, terdapat apa saja di sana? Galang. Terus dapat perawatan. Ada lagi? Banyak. Sudah dapat buat Asia. Satu lagi. Gambarnya banyak biar paham ya. Kalau juga
biar tahu budaya Indramayu gimana ya, apa saja. Iya. Kita nggak pernah lihat. Terdapat beberapa hewan yang didasarkan dipanggil oleh siapa ya? Kamu naik Depok kelas berapa? Apa? Oke, tepuk tangan buat Pak Sali. Terakhir, Pak. Kabar terakhir. Kalian pernah makan buah ini? Begitu ya. Ini buah apa sekarang? Kalau kalian merasakan rasanya nikmat. Coba dua orang lagi menjelaskan tentang buah ini. Perempuan baru sedikit ya? Kalian gimana tentang buahnya kalian? Jelaskan ya, tuliskan. Terus? Saya buat baca. Terus? Sudah? Tepuk tangan buat Alfian. Kemudian yang keduanya. Silakan ditulis. Yang kedua berdasarkan objeknya, dan yang ketiga isinya. Berdasarkan tujuan. Jadi chat deskripsi dibuat seakan-akan kita melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Misalnya tadi ya kan ada yang belum pernah ke Pantai Rentau, ada yang sudah pernah ke Pantai Rentau kan gitu. Tapi kan ketika teman kalian menjelaskan tentang Pantai Rentau, kalian kan jadi tahu gitu ya. Di sana ada apa saja, di sana gambarannya gimana, di sana misalnya tiketnya berapa kan bisa kalian dapatnya dari teman kalian kan. Jadi seakan-akan pendengar atau pembaca itu melihat, mendengar, bahkan mengalami. Jadi tujuannya itu mendeskripsikan. Dan yang kedua, berdasarkan objeknya bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau seakan-akan pembaca atau pendengar itu merasakan. Ada kan di sini yang belum pernah ke Pantai Rentau? Ya. Ya, ketika dijelaskan kan jadi lebih tahu sedikitnya ya. Yang kedua apa? Apa ini? Ini dua sendiri ya. Dua. Terakhir. Tugasnya ya. Terakhir bukan balik untuk pertemuan kali ini. Tugasnya ini. Deskripsikan teman sebangku. Paham ya? Misalnya
Alfian mendeskripsikan Biu, Biu mendeskripsikan Alfian. Ya, sebisanya saja, setahu-tahunya kamu ya. Apalagi yang sudah kenal tubuhnya. Dari bakatnya, dari bentuk tubuhnya, dari hobinya kalau tahu ya. Kalau tahu tanda lahirnya nggak apa-apa. Saling tanya dan saling berbagi data. Ayo, judul di atasnya gini ya. Judul di bukunya mendeskripsikan tentang batu ya. Terus namanya siapa ya? Misalnya namanya Biu Manusia. Berarti kalian masuk di sini. Biu Manusia adalah teman saya. Saya mengenalnya sejak kelas 7 SMP. Misalnya ini kayak contoh ya. Dia memiliki watak atau karakter yang menyenangkan. Dia orangnya asik, seru, misalnya kayak gitu lah. Ya. Terus ini sama fisiknya, sama bentuk tubuhnya. Tapi jangan dihina ya. Soalnya waktu tahun kemarin ya, saya mendeskripsikan orang yang agak gemuk ya. Dia itu lemoy misalnya. Terus pipinya tadi dan sebagainya. Ya silakan aja kalau baik. Tapi kalau baik kan lebih baik jangan menghina ya. Ya, ini sama ya. Deskripsikan termasuk aku. Judul yang dideskripsikannya siapa? Saling berbagi data aja. Misalnya Alfian dan sama Biu. Biu mendeskripsikan Alfian. Alfian mendeskripsikan Biu. Gitu ya. Kira mendeskripsikan Tasya. Tasya mendeskripsikan Kira. Iya, ya, di tugas yang 11. Dimulai dari sekarang. Mulai darah.
sini ya. Makanan yang disukai itu ayam sebelah minuman es teh gitu. Kurang pedas dulu. Dan dia suka. Hobinya bermain bola. Ada yang disukai bermain bola. Tempat becak langsung dicoba. Sama sudah pemirsa semuanya ya. Silakan dikumpulkan dulu. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton ini. Tepuk tangan buat semuanya. Sudah mau habis ya. Ada yang ditanyakan tentang hari ini? Tidak. Sebelumnya kita simpulkan dulu ya. Pengertian dari scripted deskripsi itu apa pengertiannya? Pengertiannya apa? Pengertian dari deskripsi apa? Kemudian tujuannya apa? Seperti yang Bapak sampaikan ini di tugas akhir kurang lebih 3 mingguan lagi lah ya kita sudah merancang. Kalian yang penting memikirkan dulu berapa sih yang mau akan kan ya. Jadi dibayangkan dulu mau apa saja orang, benda, wisata dan sebagainya. Silakan nanti pikirkan lagi ya. Oke. Bapak akhiri atas pertemuan hari ini ya. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.